Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat dan rahmatnya kelompok kami masih bisa menyelesaikan tugas mata kuliah Aswaja ini. Dan tak lupa salam dan taslim kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Ialah Nabi yang membawa kita dari alam gelap gulita menuju alam terang menderang seperti saat ini. Baik, untuk mengefisienkan waktu, kami dari kelompok 7 ingin memaparkan materi tentang puasa. Dasar hukum puasa. Dasar hukum disyariatkannya ibadah puasa adalah berdasarkan dari Al-Quran, hadis, dan ijma' ulama. Dalam hukum dari Al-Quran adalah surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Pengertian puasa. Puasa menurut bahasa berarti menahan diri dari sesuatu serta meninggalkannya. Menurut Ar-Raghib Al-Asfahani, puasa berarti menahan diri dari melakukan sesuatu baik yang bersifat makan atau minum, bicara atau berjalan. Sedangkan menurut syara, puasa adalah menahan diri dari makan dan minum, serta berhubungan badan, jima, disertai dengan niat dari sejak terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Dan kesempurnaannya dengan meninggalkan segala hal yang dilarang dan tidak terperosok ke dalam hal-hal yang diharamkan. Syarat puasa. Setelah mengetahui pengertian puasa, berikut ini adalah syarat wajib untuk menjalankan puasa. Yang pertama, memiliki keyakinan Islam atau beragama Islam. Yang kedua, telah melalui masa balik atau telah mencukupi umur dewasa. Yang ketiga, mempunyai akal. Yang keempat, sehat jasmani dan rohani. Yang kelima, bukan orang musafir atau sedang perjalanan jauh. Yang keenam, suci dari haid dan nifas. Yang ketujuh, mampu atau kuat melaksanakan ibadah puasa. Syarat wajib puasa di atas harus dipenuhi untuk menjalankan puasa. Balik atau telah mencapai umur dewasa memang menjadi salah satu syaratnya. Namun untuk anak-anak juga harus diajari sejak dini untuk memulai berpuasa, meskipun hanya setengah hari, dan lebih utama untuk mengajari amalan-amalan dalam puasa Ramadan. Rukun puasa. Rukun puasa yang pertama itu niat. Kedua, menahan diri dari hal yang membatalkan puasa. Yang ketiga, mengetahui larangan yang membatalkan puasa. Yang keempat, melatih anak untuk berpuasa sejak dini. Hal-hal yang membatalkan puasa. Yang pertama, makan dan minum dengan sengaja. Yang kedua, bersetubuh atau sengaja mengeluarkan sperma pada saat sedang melaksanakan ibadah puasa. Yang ketiga, muntah dengan sengaja. Yang keempat, memasukkan benda ke bagian
tubuh yang berlubang secara sengaja. Yang kelima, haid atau nifas. Yang ketujuh, hilang akal karena gila. Yang kedelapan, murtad, keluar dari agama Islam. Cara melaksanakan puasa. Yang pertama, niat. Yang kedua, melaksanakan makan sahur. Yang ketiga, mengetahui waktu imsak. Yang keempat, bersegera untuk berbuka puasa jika sudah waktunya, atau takjil. Yang kelima, memperbanyak membaca Al-Quran, sedekah, dan membayar zakat fitrah. Macam-macam puasa. Puasa dalam syariat Islam dibedakan menjadi dua, yaitu puasa sunnah dan puasa wajib. Puasa wajib juga dibedakan menjadi 3 kategori. Yang pertama, wajib karena waktu yang telah ditentukan, yaitu puasa Ramadan. Yang kedua, wajib karena sesuatu sebab tertentu, yaitu puasa kifarat. Yang ketiga, wajib karena sesuatu mewajibkan atas dirinya sendiri, yaitu puasa nazar. Sedangkan macam-macam puasa sunnah, yaitu yang pertama puasa Senin Kamis, puasa Daud. Yang ketiga, puasa 3 hari setiap bulan. Yang keempat itu puasa nifsu Sa'ban. Yang kelima, puasa tanggal 9 Zulhijjah atau puasa Arafah. Hikmah puasa. Ada beberapa hikmah puasa. Yang pertama, melatih kesabaran. Yang kedua, membentuk akhlakul karimah. Yang ketiga, mempengaruhi kondisi fisik menjadi sehat. Yang keempat, menimbulkan rasa syukur. Yang kelima, meningkatkan ketakwaan dalam diri seseorang. Yang keenam, membersihkan diri dari dosa-dosa. Yang ketujuh, membiasakan diri hidup sehat. Itulah tadi pemaparan materi dari saya. Selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh saudari Nur Fitri Handayani. Kepadanya saya persilahkan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya ingin melanjutkan penjelasan dari teman kelompok saya sebelumnya. Yang mau saya jelaskan di sini tentang fidyah dan qada puasa. Fidyah itu yang berarti memberi makan seorang miskin. Nah, sedangkan qada puasa itu mengganti puasa sebelumnya yang tidak bisa kita tunaikan. Nah, fidyah, yang pertama kita bahas arti fidyah. Fidyah adalah bayaran yang dikenakan pada orang yang tidak berpuasa pada bulan Ramadan atas sebab yang dibenarkan oleh syara. Jadi ada beberapa sebab yang tidak yang mengharuskan orang tersebut tidak berpuasa. Misalnya orang yang tidak mampu berpuasa, atau orang yang sakit dan tidak mampu, orang yang sakit atau wanita hamil dan ibu menyusui, sehingga tidak bisa sehingga tidak mampu untuk mereka berpuasa. Nah, dan mereka tidak bisa mengganti puasanya dengan puasa di hari yang lain, maka mereka diwajibkan untuk membayar fidyah. Sebagaimana dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 184 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatut ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lahu wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang artinya, maka barang siapa yang di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka diwajibkan atas kamu untuk mengganti sebanyak hari yang tidak berpuasa itu.
Namun jika kamu tidak mampu untuk menggantikannya atau menjalankannya, maka kamu diwajibkan untuk membayar fidyah. Fidyah yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Jadi fidyah, membayar fidyah itu wajib ketika kita tidak bisa lagi mengkodok puasa kita di hari lainnya. Nah, kodok puasa, adapun kodok puasa seperti yang saya jelaskan tadi, kodok puasa adalah di mana semua umat muslim diwajibkan untuk mengganti puasa yang telah ditinggalkan karena satu hal, misalnya kita sebagai wanita tidak bisa berpuasa karena haid, maka kita diwajibkan untuk mengkodok puasa kita di hari selain dari bulan suci Ramadan. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.